Tetapi, kalau dalam sudut pandang spiritual, yang membuat Bapak Prabowo itu akan lebih disegani dan ditakuti oleh siapapun lawan-lawan politiknya, bahkan juga akan membuat negara-negara lain lebih segan dengan Bapak Prabowo dibanding dengan Bapak Jokowi, sehingga itu akan membuat Indonesia nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, alasan secara umum mengapa Presiden Prabowo itu dianggap oleh mayoritas masyarakat akan lebih disegani dan ditakuti oleh siapapun lawan-lawan politiknya, termasuk juga negara-negara asing dibanding dengan Bapak Jokowi, yaitu adalah karena Bapak Prabowo itu memiliki latar belakang militer yang sangat kuat atau mempunyai pengaruh besar dalam kekuatan militer. Tetapi, kalau dalam sudut pandang spiritual, yang membuat Bapak Prabowo itu akan lebih disegani dan ditakuti oleh siapapun lawan-lawan politiknya, bahkan juga akan membuat negara-negara lain lebih segan dengan Bapak Prabowo dibanding dengan Bapak Jokowi, sehingga itu akan membuat Indonesia nanti bisa menuju kepada arah baru dan bisa mewujudkan banyak sekali perubahan besar. Itu adalah kekuatan ilmu ikhlas yang dimiliki Bapak Prabowo, sebagaimana itu yang sudah pernah diungkapkan oleh Presiden Indonesia keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Karena dalam sudut pandang spiritual, pemimpin yang sudah melewati proses penempaan hidup melalui riwayat hidupnya, sehingga mencapai tingkat keikhlasan dalam berjuang untuk masyarakat dan negara, itu dia pasti akan otomatis memiliki 7 keberanian, sehingga akan membuatnya sangat disegani dan ditakuti, terutama oleh lawan-lawannya, termasuk juga siapapun yang berseberangan dengannya. Dan mengapa Bapak Joko Widodo mendukung dan mempersiapkan Bapak Prabowo untuk menjadi presiden dan memimpin Indonesia itu sebenarnya bukanlah hanya sekedar mempertimbangkan dari sisi politik saja atau dari sisi militernya saja, tetapi juga memandang dari sisi spiritual. Karena walau bagaimanapun Bapak Jokowi adalah sosok pemimpin yang sangat spiritualis, yang tentunya beliau sangat paham sekali tentang kaidah spiritual Jawa, yaitu Cokro Manggilingan. Itu adalah siklus perputaran roda zaman yang akan dilewati bumi Nusantara di zaman baru, yaitu zaman Kalasuba. Sehingga beliau tahu siapa sosok yang memiliki kapasitas yang harus beliau dukung untuk menjadi pemimpin yang nantinya mampu membawa Indonesia ke arah baru yang membawa perubahan besar. Lantas, apa saja 7 keberanian Presiden Prabowo yang membuatnya itu akan lebih disegani dan ditakuti daripada Bapak Jokowi, sehingga akan membawa Indonesia kepada arah baru dan perubahan besar di zaman Kalasuba yang tanda-tandanya sudah mulai bermunculan? Sebelum membahas satu persatu, monggo silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, keberanian yang pertama yaitu keberanian untuk melawan apapun yang mempersulit dan memberatkan. Jadi, pemimpin yang sudah mencapai tingkat keikhlasan karena sudah pernah melewati perjalanan hidup yang sangat sulit dan sangat berat yang itu telah dialami, dan itu tidak dilewati oleh semua pemimpin negara yang pernah ada. Dia itu akan melawan apapun dan siapapun yang berusaha mempersulit dan memberatkan urusan dan cita-citanya. Makanya, janganlah heran jika di awal Pak Prabowo itu sudah mengultimatum para menteri-menterinya untuk benar-benar mengabdi kepada rakyat dan jangan sekali-kali untuk mempersulit rakyat dan juga menjadi beban negara.
Yang kedua yaitu keberanian menghadapi risiko kehilangan dan keterbatasan apa yang dimiliki. Jadi, pemimpin yang sudah mencapai tingkat keikhlasan karena sudah pernah melewati kehilangan sesuatu yang sangat berharga, seperti contoh, pernah kehilangan jabatan yang berharga dan pernah mengalami hidup dalam keterbatasan, atau pernah kehilangan kebebasan seperti yang sudah dialami Pak Prabowo, yaitu kehilangan jabatan militer dan dijauhkan dari anak, istri, atau keluarganya karena harus meninggalkan Indonesia, itu dia pasti akan berani mengambil tindakan meskipun resikonya adalah harus kehilangan harta bendanya, jabatan, bahkan dia pasti tidak akan takut untuk melawan bentuk-bentuk ancaman pembatasan-pembatasan hak dan kebebasan negaranya oleh kekuatan negara manapun. Ketiga, yaitu keberanian melawan apapun dan siapapun yang berusaha menggagalkan cita-cita perjuangannya. Jadi pemimpin yang ikhlas adalah yang sudah kenyang dengan pernah melewati banyak sekali kegagalan-kegagalan dalam mewujudkan keinginan-keinginan duniawi. Tetapi dari pengalaman hidup tersebut, dia justru tidak lagi takut untuk melawan siapapun yang ingin menggagalkan cita-citanya demi rakyat, demi bangsa, dan juga negaranya. Lalu yang keempat yaitu keberanian mengorbankan nyawa demi membela rakyat dan negara. Ini adalah keberanian yang dimiliki sosok pemimpin yang punya keikhlasan yang hanya bisa dicapai hanya dengan pengalaman sudah pernah melewati dekat dengan kematian, sehingga dia itu tidak lagi takut mati. Hal ini adalah keberanian terberat dalam kehidupan manusia, dan pemimpin yang benar-benar sudah siap mengorbankan nyawanya demi rakyat dan negaranya, dia adalah yang akan benar-benar membela kepentingan rakyat dan juga negara, dan itu akan membawa negaranya pada perubahan besar pada zaman kala Subah. Yang kelima, yaitu keberanian membela siapapun yang sudah berbuat ketulusan kepadanya, termasuk membela rakyat yang sudah tulus memberikan kepercayaan atau amanah dengan memilihnya menjadi pemimpin. Jadi, jangan heran jika nanti Pak Prabowo itu akan tetap membela orang-orang yang sudah sangat berjasa kepadanya. Seperti contoh, membela Gus Dur, membela Bapak Jokowi, yang meskipun itu selalu berusaha diadu domba antara keduanya. Dan tentunya janganlah heran jika Bapak Prabowo itu akan benar-benar membela rakyat yang sudah memenangkan atau memberi amanahnya sebagai pemimpin negara. Yang keenam, keberanian untuk mengalahkan egonya sendiri sehingga mau merangkul siapapun untuk mewujudkan kerjasama, kerukunan, dan kebersatuan. Ini adalah salah satu sikap keikhlasan pemimpin yang muncul dari kesadaran atas keterbatasan diri dan bisa menyadari kekuasaan Tuhan. Dari sikap keberanian inilah yang nantinya itu akan bisa mewujudkan adanya kerukunan, ketentraman, kedamaian yang menjadi kekuatan baru Indonesia. Lalu yang ketujuh, yaitu keberanian mengambil langkah-langkah dan keputusan yang itu bukan demi kepentingan pribadi dan golongannya. Dan imbas dari sikap pemimpin yang sudah mencapai level keikhlasan ini adalah dia akan berani melawan segala macam tindakan para abdi negara yang ingin berusaha mencari kepentingan pribadi dan golongannya, yang melanggar hukum negara seperti contoh berbuat korupsi atau menyalahgunakan jabatan dan tindakan-tindakan yang itu bisa menyulitkan rakyat maupun merugikan negara. Nah, sikap inilah yang nantinya akan membawa Indonesia
ekonominya akan lebih baik dan rakyatnya akan lebih sejahtera. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.